Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Putrijati, mahasiswi apoteker Angkatan 6 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di tengah pandemi virus corona ini, apa kabar semuanya? Semoga yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah pandemi virus corona ini, saya ingin membagikan video seputar tips-tips bagaimana bisnis apotik yang sedang dilanda pandemi virus corona. Nah, karena ekonomi masyarakat menurun, ini juga mengakibatkan kepada daya beli masyarakat yang juga ikut menurun. Nah, seperti yang kita tahu, dampak utama dari wabah virus corona ini adalah ekonomi masyarakat yang menurun. Nah, kenapa sih ekonomi masyarakat menjadi turun? Ini juga disebabkan oleh lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di beberapa kota, sehingga masyarakat yang biasanya harus bekerja mencari nafkah keluar, akhirnya tersenggal. Dan juga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang terkena PHK karena perusahaannya tidak dapat mengoperasikan bisnisnya seperti sebelum adanya wabah virus corona. Nah, awal-awal adanya pandemi virus corona ini di beberapa apotik mengakibatkan lonjakan dari beberapa permintaan barang semakin menaik. Ini juga mengakibatkan barang-barang yang dicari oleh masyarakat juga harganya melambung tinggi. Seperti yang kita ketahui, barang-barang yang diburu oleh masyarakat ya biasanya itu adalah masker bedah, terus yang kedua adalah hand sanitizer, yang ketiga adalah suplemen vitamin. Nah, barang-barang pokok ini yang menjadi kayak primadona ya yang sedang dicari di beberapa apotik di Indonesia. Semakin juga berjalannya waktu, karena ekonomi masyarakat yang terus menurun mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap mencari barang-barang tersebut juga semakin menurun. Nah, masyarakat juga semakin berpikir untuk membeli bahan-bahan pokok seperti beras ataupun sayur-sayuran dan lauk pauk untuk dimakan dalam sehari-hari. Nah, terus gimana sih caranya buat bisnis apotek itu omsetnya tetap stabil? Dikarenakan karena daya beli masyarakat yang ikut menurun, sehingga beban apotek yang harus ditanggung juga semakin banyak. Di antara lain itu seperti harus menggaji karyawan, membayar listrik, PDAM, dan tanggungan-tanggungan dari supplier yang lainnya. Yang pertama dan yang paling utama adalah menjaga omset suatu apotik agar tetap stabil. Nah, terus kenapa sih kok kita ini harus tetap mempertahankan omset di suatu apotik agar tetap stabil? Nah, ini karena kalau misalnya seandainya omset di suatu apotik tersebut ikut turun, maka uang atau cash yang dipegang oleh apotik tersebut juga menjadi turun kan. Nah, kalau misalnya seandainya tidak ada pemasukan di suatu apotik tersebut, maka apa yang kita gunakan untuk membayar beban apotik yang sudah saya sebutkan tadi? Apabila suatu omset di apotik itu menurun, ya mungkin diusahakan agar omsetnya itu tidak menurun secara drastis ya. Karena kalau misalnya adanya penurunan di tengah pandemi ini mungkin bisa dianggap wajar. Tapi kalau misalnya adanya penurunan omset di suatu apotik hingga lebih dari 10%, itu mungkin kita harus cross check lagi apakah manajemen apotik kita ini harus ada yang diperbaiki. Nah, maka dari itu saya menyarankan agar tetap menjaga omset suatu apotik agar tetap stabil ya. Karena kalau misalnya kita mempunyai uang cash yang cukup, kita juga bisa memutarkan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Terus tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita membeli barang-barang
yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat. Kita membeli barang-barang yang fast moving, sehingga kita perlu analisis pasar nih ya. Kita bisa melihat masyarakat ini butuhnya apa sih. Nah, seperti yang bisa kita ketahui ya, contohnya itu masyarakat pasti ingin beli masker. Yang kedua, butuh vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan yang ketiga mungkin hand sanitizer ya. Nah, seperti barang-barang tersebut itu yang harusnya kita mungkin bisa stok ya di apotek. Tapi kalau menurut saya sih jangan panik stok ya. Ada beberapa pengalaman di apotek itu, ada apoteker yang menyetok barang seperti hand sanitizer ya. Hand sanitizer waktu itu kan lagi langka-langkahnya ya. Nah, harganya juga semakin tinggi sehingga apotek tersebut merogoh kocek yang dalam untuk membeli hand sanitizer tersebut dengan jumlah yang banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, hand sanitizer tersebut itu harganya semakin turun. Itu mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung apotek. Nah, jadi menurut saya untuk menyetok suatu barang juga tidak terlalu berlebihan ya. Kita bisa analisis pasar sekiranya masyarakat itu butuh barang itu seberapa sih. Nah, yang ketiga yaitu adalah efisiensi. Efisiensi yang saya maksud di sini adalah kita harus memperkirakan apa saja sih yang menurut kita ini membuat apotek itu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi karyawan. Nah, kalau misalnya seandainya kita bisa mengurangi jumlah karyawan, ya kita kurangi agar tidak menambah beban apotek. Nah, terus gimana kalau seandainya kita tidak bisa untuk mengurangi jumlah karyawan? Misalnya kita ini bisa mengatur jadwal shift kerjanya ya. Kalau seandainya mungkin ada yang shift pagi atau shift siang, lah ini juga kita bisa memberikan gaji karyawannya itu sesuai dengan jam kerjanya. Nah, seperti itu. Terus juga yang hal-hal yang bisa kita efisiensi yang lainnya adalah kita mengurangi jumlah penggunaan telepon ataupun listrik yang sudah tidak dipakai. Sedangkan kalau misalnya kita juga harus hemat air ya, agar beban apotek itu juga tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini juga bisa dilakukan dengan cara apotek itu berjualan secara online. Nah, berjualan online ini seperti apa sih? Nah, apotek kita bisa bekerja sama dengan pihak Gojek atau Grab atau juga Halodoc ya. Kalau misalnya yang tahu Halodoc, yaitu aplikasi yang kita ini bisa beli obat-obatan secara online. Nah, gitu. Terus kita juga bisa memasarkan produk-produk kita seperti misalnya vitamin yang sedang dicari masyarakat ini di status WhatsApp atau status Facebook. Nah, dengan harga yang sudah kita cantumkan sehingga menarik jumlah pembeli. Yang kelima adalah fokus terhadap pelayanan. Nah, pelayanan yang saya maksudkan ini adalah pelayanan kefarmasian. Jangan sampai kita lupa terhadap tujuan didirikannya apotek, yaitu memberikan pelayanan kefarmasian terhadap masyarakat. Nah, jangan sampai kita hanya mengedepankan bisnis di atas apotek sehingga kita melupakan kewajiban kita sebagai apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian di dalam suatu apotek. Nah, pelayanan kefarmasian yang biasanya apoteker berikan di suatu apotek itu apa saja sih? Yang pertama adalah memberikan suatu edukasi bagaimana sih cara hidup sehat terhadap masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini ya. Mungkin kita bisa ajarkan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan bagaimana sih cara menjaga daya tahan tubuh yang baik dengan tidak stres dan yang lain-lain. Nah, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang menonton video ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.